Hades mengerutkan kening. Dia telah melalui begitu banyak pertempuran dengan orang-orang kuat di dunia fana di alam semesta dan sangat akrab dengan aura dunia fana. Sebagai pengendali dunia bawah, dia sangat menyadari kekuatan dunia bawah dan dapat mengendalikannya dengan mudah. Oleh karena itu, orang-orang kuat berdimensi tinggi di jurang maut ini mungkin tidak dapat merasakannya, tetapi Dewa Neraka sangat peka terhadap aura dunia bawah pada Molly dan merasakannya secara instan. Yang paling mengejutkan Dewa Dunia Bawah adalah aura jurang yang terpancar dari Molly juga sangat mengerikan. Penelitiannya tentang aura jurang sangat mendalam, dan setelah bertahun-tahun bersembunyi di jurang, ia pun mampu mengendalikan kekuatan jurang tersebut. Namun, Dewa Alam Baka tahu betul bahwa kendalinya didasarkan pada pemahamannya terhadap kaidah-kaidah Dao Agung dan penggunaan pemahamannya terhadap Dao Agung Jurang Maut untuk mengendalikannya secara paksa. Ini seperti mengambil alih kendali sebuah senjata tertentu. Namun, aura jurang pada tubuh Molly di hadapannya jelas bukan kekuatan jurang yang ia kendalikan seperti mengendalikan senjata, melainkan kekuatan jurang yang seolah terlahir di dalam tubuhnya dan menjadi bagian dari tubuhnya, sama seperti ia bisa mengendalikan lengannya. Kekuatan jurang adalah lengan dan organ alaminya. Pengendalian khusus semacam ini terhadap tiga kekuatan adalah pertama kali Hades melihatnya. Dua penguasa laut kosmik yang kuat benar-benar muncul di jurang ini pada saat yang sama. Hades tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chen, wajahnya penuh keraguan, bergumam, mungkinkah mereka berdua berada di kelompok yang sama? Apakah mereka memasuki jurang ini bersama-sama? Tapi sepertinya tidak, bukan. Hades menggelengkan kepalanya karena bingung. Melalui pengamatan latennya sebelumnya, Dewa Dunia Bawah dapat dengan jelas merasakan bahwa sikap Molly terhadap Qin Chen jelas bukan sikap yang sama dengan kelompoknya. Molly bahkan telah mencoba melawan penguasa wilayah hukuman penjara di bawah komando Qin Chen. Si idiot Lord Nidao tidak mampu menyadari hal ini karena dia sedang bertempur dengan Qin Chen, namun Dewa Dunia Bawah, sebagai pengamat, dapat melihatnya dengan jelas. Hubungan antara kedua orang ini agak aneh, ya. Mari kita amati mereka sebentar lagi. Hades menyipitkan matanya. Sekalipun otaknya cerdas, ia tak bisa memahaminya saat ini. Ledakan. Di dunia berdimensi tinggi di kejauhan, pada saat ini, aura mengerikan dari Guru Tao menyapu dengan kekuatan besar dan langsung turun ke dunia ini. Itu adalah tubuh sejati dari guru spiritual, yang akhirnya tiba setelah bergegas dari jurang keheningan abadi. Klon dari Master Pembunuh Dao sudah mati. Melangkah keluar dari dunia dimensi yang lebih tinggi, Lord Ling Dao menyaksikan klon Lord Nidao mati di tangan Molly. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengecilkan pupil matanya dan merasa gembira. Oke, bagus sekali. Awalnya dia khawatir jika dia menangkap Molly di depan klon Tuan Nidao, dia akan kesulitan menjelaskan dirinya sendiri jika Tuan Nidao sendiri yang datang menuntutnya kembali. Tapi sekarang klon Dewa Nidao sudah mati, itu sungguh hebat. Ketika Tuan Nidao yang asli melarikan diri dari jurang keheningan abadi dan datang untuk memintanya, ia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Tentu saja, ia tidak perlu menyerahkan Molly. Lagi pula, Tuan Nidao, sudah mati dan tidak ada bukti. Namun, setelah memasuki jurang, aku tidak menyangka kekuatan anak ini akan meningkat begitu cepat. Saat itu di reruntuhan 10.000 dewa, meskipun kultivasi anak ini mengerikan, dia masih belum mampu melawan salah satu klonku. Kemudian, klonku terluka parah oleh pengepungan 3 orang kuat, leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang, leluhur klan Kaisar Mayat Hidup, dan lelaki tua Kuji, dan cukup beruntung untuk lolos dari lorong jurang. Tapi baru saja kita bertemu, dan anak ini berhasil membunuh klon Dewa Kehancuran. Dia pasti punya rahasia mengejutkan yang bisa menahan klan abisku. Rahasia ini kemungkinan besar telah ditemukan oleh banyak master berdimensi tinggi di lautan semesta setelah menghabiskan miliaran tahun untuk menelitinya. Itu harus di bawah kendaliku. Sang guru spiritual bersemangat, dan ia bergegas menuju Molly di depannya. Ruang di bawah kakinya terasa sangat padat, dan ia mendekat dengan cepat. Ketika penguasa spiritual dengan cepat mendekati area inti wilayah kekuasaan penguasa penghancur. Di dunia berdimensi tinggi, di kejauhan di belakang Master Ling Dao, Master Yuan Dao dengan cepat mendekat ke arah Master Ling Dao. Arah ini, memang wilayah kekuasaan Dewa Kehancuran.
Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di wilayah kekuasaan Dewa Kehancuran? Berdengung. Saat matanya tampak suram dan termenung, aura kematian klon Lord Destroyer perlahan datang. Fluktuasi ini, apakah fluktuasi dimensi tinggi? Itu bukan Master Dao Spiritual. Master Dao Spiritual sendiri seharusnya belum datang untuk bertindak. Jadi, siapa dia? Warna kulit Guru Yuan Dao berubah. Ia tidak menyangka bahwa sebelum penguasa Dao Spiritual turun ke wilayah kekuasaannya, aura pertempuran berdimensi tinggi terpancar. Ini jelas berarti bahwa saat ini di wilayah kekuasaannya, setidaknya ada dua makhluk setingkat penguasa Dao yang beraksi. Jika salah satu di antara mereka merupakan inkarnasi dari Dewa Kehancuran, lalu bagaimana dengan yang satunya? Ledakan. Master Yuan Dao meningkatkan kecepatannya, tidak lagi menyembunyikan auranya, dan bergegas pergi. Harus sampai di sana secepatnya. Inti wilayah kekuasaan Dewa Kehancuran. Ayo, ayo, ayo. Saat Molly melahap esensi klon Lord Destroyer, ia tampak cemas dan dengan panik mendesak pusaran Devouring World. Kekuatan mengerikan dari ruang dimensi tinggi meledak dari tubuhnya, mengaduk kehampaan, membuat sosoknya seperti bayangan tak terlihat, tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Dia harus meninggalkan tempat ini secepatnya. Dia sudah membuang terlalu banyak waktu untuk membunuh klon Tuan Mi Dao. Jika dia menunda lebih lama lagi, Tuan Ling Dao harus bertindak. Metode spasial semacam ini, sang penguasa spiritual telah tiba di area inti wilayah kekuasaan penguasa Mi Dao, tetapi karena jaraknya terlalu jauh, ia tidak dapat bertindak. Saat itu, melihat metode Molly untuk melarikan diri ke dalam kehampaan, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Apakah ini teknik melarikan diri dari ruang angkasa berdimensi tinggi? Oh tidak, anak ini mencoba melarikan diri. Hati Master Ling Dao mencelos. Anak ini jelas tidak tahu cara menggunakan metode seperti itu ketika pertama kali memasuki jurang. Sudah berapa lama sejak dia memasuki jurang, dan dia sudah menguasai metode pelarian ruang dimensi tinggi. Hentikan dia, ledakan. Sang guru spiritual tiba-tiba mengaktifkan asal-muasal dalam tubuhnya, dan seketika sebuah kekuatan tak terlihat turun dari dunia dimensi yang lebih tinggi, seketika menyelimuti kekosongan tempat Molly berada. Penyelesaian. Hati Molly tenggelam. Saya berangkat terlambat. Molly telah merasakan kekuatan berdimensi tinggi yang mengerikan turun dari kehampaan dan menyelimuti kehampaannya sendiri. Itu adalah kekuatan spiritual dari Tuhan segala roh. Saat guru spiritual mendekat dengan cepat, matanya juga tertuju pada Qin Chen, yang tidak jauh dari Molly. Aura kehancuran berdimensi tinggi. Guru spiritual merasakan jejak kekuatan dimensi tinggi yang mengerikan pada Qin Chen. Kekuatan dimensi tinggi ini mirip dengan asal-usul destruktif guru penghancur, dan mereka berasal dari garis keturunan yang sama dengan guru penghancur. Kapan orang sekuat itu muncul di bawah komando Tuan Mi Dao? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tuan Ling Dao tampak bingung dan curiga. Dia familiar dengan aura penguasa domain hukuman penjara, penguasa domain api lilin, dan penguasa domain riak Qi di samping Qin Chen, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat aura tersebut pada Qin Chen. Di bawah tatapannya, dia melihat kekuatan penghancur berkeliaran di wajah Qin Chen, dan matanya penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Saat berikutnya, suara gemuruh bagaikan guntur keluar dari mulut orang ini. Kau benar-benar berani membunuh klon Tuan Mi Dao Zu, kau mencari kematian. Mata Qin Chen merah padam, dia amat sedih dan marah, suaranya mengandung niat membunuh yang tak terhingga, dan bergema liar antara langit dan bumi. Semuanya, ikuti aku dan balaskan dendam klon Master Mi Dao. Bunuh dia. Ledakan. Bersamaan dengan raungan marah itu, sosok Qin Chen tiba-tiba berubah menjadi cahaya ilahi penghancur yang dahsyat, melesat langsung ke tempat Molly berada. Pada saat yang sama, pedang pembunuh terbalik di tangannya juga menebas cahaya pedang raksasa yang tak terhitung jumlahnya, langsung menyelimuti tempat Molly berada. Kepulan-kepulan, energi pedang di kehampaan sedang melonjak, melintasi dunia. Persetan denganmu, kapan kau menjadi orangnya Raja Kehancuran? Molly sangat marah sampai hampir muntah darah. Beraninya anak ini berkomplot melawannya. Namun, saat ini ia tak lagi bisa mempedulikan begitu banyak hal. Energi pedang yang tak berujung, disertai kekuatan dimensi tinggi yang mengerikan dari guru spiritual,
memaksanya keluar dari kehampaan dalam sekejap. Ledakan, sosoknya menghilang begitu saja dan pelariannya gagal. Ah, anak kecil, Molly meraung dan menatap Qin Chen dengan geram, kaulah yang sebelumnya melukai Raja Penghancur dengan serius, dan kau berani mengatakan bahwa akulah yang membunuh Raja Penghancur, dasar penjahat jahat. Lalu, yang menyambut Molly adalah energi pedang yang menyerbu ke arahnya, dan di saat yang sama, raungan marah dan dendam Qin Chen, berhenti bicara omong kosong, semuanya, apa yang kalian lakukan hanya berdiri di sana. Kenapa kalian tidak ikut aku untuk membalaskan dendam klon Master Mi Dao? Saat suara Qin Chen jatuh, penguasa wilayah hukuman penjara, penguasa wilayah cahaya lilin, dan penguasa wilayah Lianqi tiba-tiba mendengar suara Qin Chen di lubuk jiwa mereka. Beberapa orang yang awalnya memiliki tatapan bingung tiba-tiba menjadi gila dan marah. Bunuh, dengarkan Tuan, bunuh orang ini, dan balas dendam atas kehancuran klon Tuan. Bunuh, anak ini berani menyerbu wilayah Tuan pembunuh Daoku. Dia pantas mati. Tidak ada ampun bagi pembunuhan. Penguasa domain hukuman penjara, penguasa domain api lilin, dan penguasa domain Lianqi meraung marah, dan mengikuti Qin Chen untuk membunuh Molly dengan gila. Saat mereka membunuh Molly, Qin Chen membungkuk kepada guru spiritual yang telah turun ke dunia ini dari kejauhan, dengan raut wajah sedih dan marah, "Guru spiritual, Anda datang di waktu yang tepat. Tolong bantu saya membunuh anak ini dan membalaskan dendam klon Anda." Mata Qin Chen merah, ekspresinya sedih dan marah, dan dia dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dengan air mata menggenang di kedalaman matanya. Apakah orang ini dari garis keturunan Master Pembunuh Dao? Sang guru spiritual tampaknya sedang memikirkan sesuatu, dan dengan hati-hati merasakan aura kehancuran pada Qin Chen. Itu memang aura destruktif dari garis keturunan Master Dao. Aku tak pernah menyangka Master Dao diam-diam membina Master seperti itu. Aku khawatir dia punya potensi untuk menjadi Master Dao. Mata Master Tao spiritual berbinar. Dengan tingkat kultivasinya yang tinggi, ia langsung merasakan keistimewaan Qin Chen. Ia telah menyentuh asal-usul Master Tao, dan jauh lebih menakutkan daripada Master Tao setengah langkah biasa. Jika ada waktu lain, dia tentu akan mengamati Qin Chen lebih dekat dan bahkan mengujinya. Ada dua guru Tao dalam satu garis keturunan. Jika seorang guru Tao baru lahir dalam garis keturunan Miling, itu pasti akan membawa perubahan signifikan pada situasi di jurang. Namun sekarang, pikirannya sepenuhnya tertuju pada Molly, jadi wajar saja dia tidak punya waktu untuk memedulikan Qin Chen, mata-mata tersembunyi dan guru besar yang diam-diam dilatih oleh garis keturunan Miling. Tidak apa-apa, serahkan saja anak ini kepadaku. Aku teman baik saudara Mi Dao, jadi tentu saja aku tidak akan membiarkan klonnya dibunuh sesuka hati, kata Ling Dao tegas. Terima kasih, Guru Ling Dao. Saya, keluarga Mingling, akan selalu berterima kasih. Qin Chen tampak bersyukur, lalu buru-buru menangkupkan kedua tangannya, wajahnya penuh kegembiraan, sementara kekuatan penghancur di tubuhnya menyapu dengan liar. Tuan, saya akan membantu Anda. Ledakan. Qin Chen meraung marah dan bergegas menuju Molly dengan gila, bersambung. Sialan, kaulah yang menyerang klon Master Dao pertama kali. Ketika Molly melihat sikap Qin Chen, dia langsung marah dan mulai mengumpat. Orang ini sangat jahat sekali. Jelas dialah yang pertama kali menyerang klon Tuan Mi Dao, dan dia hanya memanfaatkan situasi dari samping. Siapa sangka orang ini akan mengaku sebagai pencuri dan tiba-tiba berubah menjadi bawahan Tuan Mi Dao yang baik. Dari semua orang yang pernah Molly temui sepanjang hidupnya, kecuali Iblis Qin, dia belum pernah melihat orang sekeji ini. Tidak, Iblis Qin. Molly tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chen. Mengapa gaya orang ini dalam melakukan sesuatu sangat mirip dengan Demon Qin? Mungkinkah Iblis Qin telah datang ke jurang? Memikirkan hal ini, pupil mata Molly tiba-tiba mengecil. Kalau dipikir-pikir lagi kejadian sebelumnya, orang ini memang mirip sekali dengan Iblis Qin. Terutama senjata ajaib di tangan orang ini. Tatapan Molly tertuju pada pedang pembunuh balasan di tangan Qin Chen. Pada saat ini, pedang pembunuh terbalik itu meledak dengan niat membunuh yang dahsyat dan menghancurkan, menerjang langsung ke arah Molly. Aura kehancuran yang tak berujung melonjak, melepaskan kekuatan mengerikan dari jurang maut. Namun,
ketika Molly tidak memperhatikannya, ia tidak terlalu peduli. Sekarang, ketika ia mengamatinya dengan saksama, ia terkejut. Mengapa pedang di tangan orang ini sangat mirip dengan pedang pembunuh balasan milik Demon King? Semakin dia melihatnya, semakin mirip pula dengan Molly. Mungkinkah orang ini adalah Iblis King? Ledakan. Energi pedang penghancur yang tak berujung melonjak. Kali ini, Molly tidak melawan. Sebaliknya, ia menggertakkan giginya dan membiarkan salah satu energi pedang menembus dagingnya dan memasuki tubuhnya dengan semburan. Darah jurang, murnikan. Berdengung, Molly tiba-tiba mengaktifkan darah jurang di tubuhnya. Saat darah jurangnya larut, ia langsung memurnikan aura penghancur jurang dalam energi pedang. Kemudian, aura pembunuhan yang familiar muncul di benak Molly. Sialan, aura pembunuh ini. Mata Molly tiba-tiba melebar dan dia menatap Qin Chen dengan saksama. Iblis Qin, ini benar-benar kamu, dasar sialan. Aura pembunuh yang tersisa dalam energi pedang mengandung niat membunuh yang mengerikan dan tak berujung, persis sama dengan niat membunuh di laut mati di dunia bawah. Itu adalah kekuatan membunuh di dunia orang hidup yang dimiliki Qin Chen. Molly, kau benar-benar bodoh karena baru mengenaliku sekarang. Setelah memasuki jurang, kekuatanmu memang bertambah kuat, tetapi otakmu justru bertambah bodoh. Saat Molly mengenali Qin Chen, suara dingin dan menghina Qin Chen sudah bergema jelas di benak Molly. Mendengar suara yang familiar ini, Molly hampir menangis. Sayangku, ia berada dalam kondisi yang begitu menyedihkan di jurang, diburu terus-menerus dan hidup dalam ketakutan sepanjang hari. Kini ketika ia mendengar suara Qin Chen yang familiar, perasaan bertemu seorang teman lama di negeri asing membuncah di hatinya. Hidungnya sakit dan ia hampir menangis. Namun wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun, malah dia mengumpat dengan bangga, itu benar-benar Qin Motu, dasar bajingan. Kalau kau sudah lama mengenaliku, kenapa kau tidak bilang dari tadi? Kenapa kau harus menunggu sampai sekarang? Yang menanggapinya adalah cahaya pedang Qin Chen yang bagaikan hujan badai. Berhenti bicara omong kosong, kau bodoh tadi, kau tidak mengenaliku dan kau menyalahkanku. Sekarang dengarkan aku. Suara Qin Chen samar-samar terdengar di telinga Molly. Apa, maksudmu selain guru spiritual ini, ada guru abis lain yang mendekat? Molly terkejut dan bahkan menatap langit yang tak berujung. Samar-samar, ia juga merasakan napas mengerikan mendekat. Qin Chen terus mentransmisikan suaranya, selain kedua penguasa Dao ini, seharusnya ada orang kuat lain yang bersembunyi di sini. Kalau tidak salah, itu pasti Dewa Neraka. Dewa Neraka, bukankah dia ada di jurang keheningan abadi? Pupil mata Molly mengecil, dan dia melihat sekeliling, kenapa aku tidak bisa merasakannya? Omong kosong, persepsimu tentang kekuatan dunia bawah tidak setinggi milikku, jadi wajar saja kau tidak bisa merasakan keberadaan dewa dunia bawah. Qin Chen berkata dengan sedih, lagi pula, dia ada di sini, seharusnya hanya klon, tapi energi klon itu hampir cukup untukmu dan aku untuk saat ini. Apa maksudmu? Molly mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas. Aku tidak punya waktu untuk bercerita terlalu banyak. Alasanku menghentikanmu adalah, pertama, aku butuh seseorang untuk bertanggung jawab atasku, dan kedua, dengan kekuatanmu saat ini, setahuku, kau seharusnya mendapatkan harta karun luar angkasa milik penguasa penghancur, jantung pusaran dunia yang melahap, yang memungkinkanmu mengerahkan kekuatan luar angkasa berdimensi tinggi. Namun, meskipun kau bisa mengaktifkan kekuatan ruang dimensi tinggi, dengan kekuatanmu saat ini, akan sangat sulit untuk bertahan dari kejaran guru spiritual dan orang kuat setingkat guru Dao lainnya, kecuali ada orang kuat setingkat yang membantumu. Hades adalah karakter yang paling mudah didapatkan. Qin Chen berkata dengan tenang, dengarkan aku sekarang. Jika kau dan aku ingin bertahan hidup di jurang ini, kita harus mengotori airnya. Kau dan aku tidak boleh berada di kubu yang sama, kalau tidak, akan sulit menyelamatkan Hades nanti. Sebentar lagi, kau akan melakukan apa yang kukatakan. Satu demi satu rencana langsung memasuki pikiran Molly. Apa kalian akan membiarkanku menanggung semua kesalahan? Setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Chen, mata Molly tiba-tiba melebar. Siapa yang membuatmu bodoh? Kalau kamu bodoh, kamu cuma bisa jadi alat. Nanti kalau kamu sudah pintar, datang dan bicarakan hal-hal lain padaku. Qin Chen mendengus dingin.
Orang bodoh adalah orang yang ingin dimanfaatkan. Terkadang, bisa dimanfaatkan itu baik. Yang terburuk adalah tidak ada gunanya dimanfaatkan. Itu akan menjadi akhir hidupmu. Percakapan antara Qin Chen dan Molly tampak panjang, tetapi sebenarnya hanya butuh beberapa saat, dan guru spiritual sendiri tiba. Haha, adik kecil, minggirlah. Biar aku saja yang mengurusnya. Dengan suara keras, guru spiritual yang turun ke dunia ini melambaikan tangannya tanpa sepatah kata pun. Mengabaikan Qin Chen yang sedang bertarung dengannya, telapak tangannya tiba-tiba berubah menjadi sangkar langit dan bumi, menyelimuti Molly. Terlebih lagi, kekuatan spiritual yang mengerikan berubah menjadi kekuatan tolak yang mencengangkan, yang dengan keras mengguncang Qin Chen dan keluar dari lingkaran pertempuran ini. Apakah Master Dao spiritual ini berniat mengambil semuanya untuk dirinya sendiri? Qin Chen menyipitkan matanya, orang ini begitu antusias terhadap Molly sehingga dia bertekad untuk mengalahkannya dengan cara apapun. Baiklah, itu tergantung apakah Molly bisa bertahan. Mata Qin Chen berkilat, lalu dia mundur, diam-diam mundur ke kehampaan di kejauhan. Wah, aku baru saja membiarkanmu kabur. Hari ini, aku di sini, dan aku akan melihat kemana kau bisa kabur. Sang guru spiritual mencibir dan menatap Molly. Tuan Lingdao, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Molly meraung, dan kekuatan ruang meledak keluar dari tubuhnya, menyatu dengan sumber kehancuran yang tak berujung, dan tiba-tiba bertabrakan dengan telapak tangan guru spiritual. Ledakan, kedua kekuatan mengerikan itu bertabrakan, dan Molly langsung berlumuran darah, dan sekujur tubuhnya penuh lubang. Namun Molly menangkis serangan Ling Daozu dengan kuat. Orang ini, kekuatannya meningkat pesat dalam waktu sesingkat itu. Sang guru spiritual berubah warna. Meskipun aku datang dengan tubuh asliku, tidak bisakah aku mengalahkan lawan hanya dengan satu gerakan? Kekuatan dimensi yang lebih tinggi, anak ini benar-benar telah menguasai sebagian dari kekuatan dimensi yang lebih tinggi. Wajah guru spiritual tampak muram. Tak jauh dari situ, Hades tengah mengamati pemandangan itu dengan kerutan di wajahnya. Dia selalu curiga kalau Qin Chen dan Molly berada dalam kelompok yang sama, tapi Qin Chen ternyata pernah membantu Master Ling Dao menghentikan Molly sebelumnya, yang membuatnya ragu lagi. Tepat saat Hades kebingungan, siapa yang bersembunyi di sini? Keluar sekarang. Qin Chen, yang mundur ke belakang, tampaknya merasakan sesuatu dan tiba-tiba menebas Dewa Dunia Bawah dengan pedang. Ledakan, energi pedang itu begitu kuat sehingga langsung menyelimuti Dewa Dunia Bawah. Ini, aku telah ketahuan. Dewa Dunia Bawah terkejut karena Qin Chen benar-benar bisa mengetahui keberadaannya. Ia cemas karena tidak bisa menghubungi Qin Chen untuk pertama kalinya, dan sekarang ia terpaksa muncul. Masalah, saat Qin Chen berteriak dengan marah, sosok Hades muncul dan meninju Qin Chen dengan keras, menangkis serangannya. Anak laki-laki, tepat saat Dewa Alam Baka tengah berbicara secara rahasia, tiba-tiba sebuah suara terdengar pertama kali dalam benaknya. Ayah mertua, apa kabar? Sisi memintaku untuk menyapamu. Suara Qin Chen tenang dan langsung masuk ke pikiran Hades. Bersambung.